Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang kemarin kita sudah pertanyaan-pertanyaan, tetapi tidak ada yang kirim, tidak ada yang kirim pesan FR ke saya. Mari kita bedah dan kita perhatikan di sini, teman-teman. Bagi yang sudah melihat materi, silakan ketik yes, ya. Sudah melihat materi. Ya, kalau sudah, kita akan memulai. Baik, kita akan memulainya. Perhatikan di sini. Di sini adalah D3 dan NAS. NAS itu yang merah, D3 yang biru. Ini kemungkinan besar D3-nya itu lebih banyak. Nah, apa yang harus teman-teman kuasai? Perhatikan, perhatikan terkait dengan etik yang paling banyak muncul. Silahkan diperhatikan. Kalau kita lihat di sini, etik yang paling banyak muncul adalah autonomi. Ya, yang paling banyak muncul adalah autonomi. Kemudian yang kedua, yang banyak muncul adalah beneficient. Sisanya non-beneficient. Nah, kemudian akuntabilitas, veracity, dan justice. Nah, pertanyaannya kemarin kita sudah bahas, ya, sudah bahas untuk etika. Mungkin ada yang belum, mungkin ada yang belum paham. Silakan sebelum kita lanjutkan ke yang lainnya. Boleh di screenshot. Jadi Anda kalau di screenshot, Anda boleh screenshot nanti hasil screenshot. Ataupun nanti kan Anda videonya ada kan. Insya Allah videonya ada. Jadi Anda bisa mengatakan pada diri Anda bahwa saya harus paham autonomi itu yang kayak gimana. Kemudian parasiti seperti apa, kemudian non-efisien, dan beneficient itu seperti apa. Itu yang paling banyak muncul autonomi dan beneficient. Tentunya Anda harus tahu pemahaman atau pengertiannya dari beneficient tersebut ya. Sehingga supaya tidak terjadi salah dalam eh, penerapannya, salah dalam penerapannya. Jadi ini penting banget teman-teman memahami karena etika keluarnya cukup banyak, rentangnya antara 2 dan 3 bahkan ada yang sampai 5 terkait dengan etik. Terutama juga dengan dari materi yang sifatnya materinya adalah materi pemahaman etik apa, norma apa. Nah, pertanyaannya siapa yang sudah membaca materi yang sudah saya berikan di 2 hari yang lalu? Siapa FR yang sudah saya berikan? Siapa yang sudah baca, teman-teman? Silahkan acungkan tangan. Siapa yang sudah selesai bacanya? Nah, dari sana kita langsung menjurus apa sebenarnya yang paling banyak keluar. Yang paling banyak keluar, karena itu rata-rata dari seluruh Indonesia, maka Anda harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kemudian, nah, undang-undang, kalau nanti baca Undang-Undang Nomor 17 atau Omnibus Law, itu banyak banget. Kemudian, nah untuk maternitas, coba perhatikan maternitas. 77%, 77,6% orang mengatakan bahwa dia mendapatkan maternitas. Nah, ya, mendapatkan maternitas. Artinya, ada berapa orang yang tidak mendapatkan, tetapi kuncinya bahwa ini sini ada 20 22,4% itu yang tidak mendapatkan. Yang dipermasalahan bagaimana Anda kalau menjadi bagian dari 77,6% tersebut. Kemudian menghitung taksiran persalinan ada 49%, lohea, pengertian lohea, rubra dan lain sebagainya itu harus masuk ke
Ketiga, 38%. Keempat ya, kelima. Yang paling banyak Apgar dan adaptasi persalinan. Adaptasi persalinan itu yang kayak gimana? Taking in, taking hold, kemudian depresi postpartum, taking go, kemudian satu lagi apa? Apa? Postpartum blues gitu ya, itu ya. Itu adalah adaptasi selama persalinan. Kemudian vitamin K juga keluar ke perawatan payudara, Apgar. Kala satu, kala itu yang banyak kala empat, juga kala satu, kala tiga itu garang, ya. Kemudian untuk anak ini yang paling banyak imunisasi. Kemudian milestone juga banyak. Kemudian terapi bermain juga banyak. Terapi bermain, milestone itu perkembangan anak. Anak 8 tahun bisa ngapain, permainannya apa, 1 tahun bisa ngapain, permainannya apa, dan lain sebagainya. Itu milestone. Kemudian kejang demam, jangan lupa hospitalisasi itu hampir 47%. Ya, 47%. Kemudian kejang demam, kompres pada anak. Gitu. Itu juga bagian. Nah, ini jiwa nih yang seru nih, jiwa banyak bener. Ini predisposisi presipitasi itu wajib, termasuk juga SP halusinasi, malah harus harus dipahami benar halusinasi. Kemudian Waham, SP Waham, SP HDR, SP sosial, kemudian SPK, SPRPK, SP bunuh diri, defisit perawatan diri, SP halusinasi, TAK-nya juga. Kemudian TAKP kekerasan dan lain sebagainya. Itu jadi yang paling banyak tuh SP halusinasi. Wajib tuh apa? Yang mana di apa itu yang nomor dua itu obat itu aja. Yang nomor dua itu obat. Itu yang di apa yang itu ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya ya. eh Komunitas. Bagaimana apa yang keluar dari komunitas? Yang paling banyak adalah 66 menentukan masalah komunitas, pengkajian komunitas, proklamasi kesehatan, level pencegahan primer, penentuan prioritas tuh itu ya, tersier dan sekunder itu juga ada, tapi yang paling banyak adalah pengkajian komunitas ya, pengkajian komunitas banyak dan menentukan masalah komunitas termasuk juga apa ya, penghitungannya, penentuan prioritas. Kemudian juga keluarga. Pengkajian keluarga tentunya juga ada menentukan masalah keluarga, perkembangan keluarga, rumusan masalah prioritas, tipe keluarga, ya. Tugas keluarga jangan lupa dan yang lima itu dalam kesehatan dari mulai mengenal sampai memanfaatkan fasilitas kesehatan. Itu pahami karena ini berdasarkan survei munculnya ini. Jadi kalau misalnya apa yang perkembangan, misalkan keluarga dengan usia pertengahan, beginning family, keluarga yang baru menikah, yang baru punya anak, itu ya perkembangan keluarga. Jadi yang lainnya itu yang benar-benar harus dikuasai oleh teman-teman. Kemudian selanjutnya digadar RJP, no RJP wajib banget, wajib dikuasai RJP ya, FJP, triase, kemudian pemasangan infus, kateter, EKG berbahaya, defibrilasi, penanganan trauma, penanganan fraktur, penanganan cedera kepala, Heimlich manuver, abdominal suction, waktu respon atau respon time, IWS ada 16%, tapi triase lebih tinggi ya. Itu yang harus teman-teman kuasai di Gadar ya. Benar-benar
harus dikuasai sebaik-baiknya itu ya. Kemudian anak, apa yang harus dikuasai di anak? Ya, terapi bermain, kemudian menghitung BB anak, menghitung usia anak, imunisasi, tahap perkembangan tadi sudah ya tadi harusnya. Oh, udah. Oh, ke bawah. Gak ada. Nah, bedah, medika bedah. Itu yang sama pemberian oksigen, perawatan oksigen, perawatan luka, kemudian GCS tuh, GCS tuh, napas dalam, NGT, penyakit jantung, SLE, stroke, dan lain sebagainya. Good, mau nanya kan ada soal lohe warna merah kepekatan postpartum hari ke-8. Ya kalau merah kecoklatan serosa ya sudah serosa ya. Kalau sanguinolenta itu nanti coba cek ya. Beda serosa sama sanguinolenta. Kemerahan tapi sudah sero. Kalau saya sih serosa ya. Coba cek ya nanti. Sanguinolenta 7 hari. Sanguinolenta. Kalau serosa sangui. Coba cek 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 cek. Yang malah saya lupa nih. Ada ke-8 soalnya serosa. Serosa ya benar. Benar tuh sudah jawab ya. Nah, di Serosa, Sanguilenta. Oke. Ini jenis-jenis lohea yang lupa ya. Kemudian manajemen, ada MTKP, gaya kepemimpinan, menghitung kebutuhan perawat, hanya 36% saja lah ya. Karena di D3 nggak ada kayaknya. BOR juga sama, fungsi manajemen juga hanya di S1. Konsep dasar nih, konsep dasar yang keluar, teori keperawatan, ini di S1 muncul semua nih. Kemudian paradigma keperawatan, profesi, kemudian tentang struktural budaya, ini budaya di Anda, metode penelitian di S1, sampling di S1, analisa data di S1. Jadi Anda yang budaya aja nih yang ambil itu 53,8. Jadi yang S1 malah lebih tinggi itu di ininya. Coba kita lihat berdasarkan ini ya. Berdasarkan sebentar ya. Saya spreadsheetnya harus ya ini berdasarkan apa formasi ya? Mana ini formasi ya. Tipe kolom, nomor, formasi, nomor. Eh, oke bentar. Bentar, so. Filter kolom ber A to Z. Ada 3 saja ya. Ini saya ambil di download dulu ke Excel. Sebentar ya. Setelah ini saya tunjukkan. Ini loh yang D3 ini. Nah, maksud saya itu begitu. Jadi Anda menghafalnya pun lebih terarah ya teman-teman ya. Betul tidak? Betul tidak? Apa betul? Nah, ini. Wah, lengkap dah. Nah, coba lihat. Kita lihat. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Hari, nah, alamat kecoklatan, sangwi. Oke, oke, coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Jadi yang D3 pun semuanya ada. Jadi yang D3 pun undang-undang itu Anda harus paham, paham ya. Kemudian Leopold, jangan lupa Leopold tuh, Leopold dan lain sebagainya. Mungkin nanti.
kepala ruangan. Nah, nah, ini Leopold, taksiran persalinan, pemeriksaan Leopold itu semuanya ada Apgar dan lain sebagainya. Ini D3 bener tuh, sampai sini D3. Non efisien, coba tuh ini kan. Kompres pada anak, SP halusinasi. Jadi semuanya ada loh. Yang ditulis sama saya itu ada, cuman di sini nggak ada nih apa yang di sini. Nah, teori, metode penelitian, oh kenapa di D3 ada ya? Ini D3 loh. Teori tentang keseluruhan mesti perawatan juga ada nih. Tentang struktural ada ya, jangan lupa ya. Budaya itu terkait dengan budaya, paradigma, no, teori keperawatan. Jadi yang apa metode penelitian mah cuma nggak ada cuma satu orang ya, ya gaya kepemimpinan ada. Jadi benar-benar kalau kita lihat data D3 itu juga harus bisa kecuali yang manajemen tadi itu tadi manajemen cobalah itu nggak usah dipikirin. Tapi yang lainnya teman-teman harus bisa ya supaya nanti teman-teman tidak gugup ya, tidak gugup dalam eh, belajar atau tidak gugup dalam menghadapi soal-soal itu ya. Itu menarik sekali ya, menarik sekali. Itu hasil survei saja. D3 ada manajemen kah? Ternyata gaya kepemimpinan kayak gini. Saya tidak tahu nih mereka ngisi. Tapi kalau saya sih hilang aja. Ini untuk D3 hapus saja. Tapi kalau MTKP ada kan, Anda harus paham MTKP kalau yang kayak kepemimpinan dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini kan nggak mungkin mereka nggak mungkin mereka nggak jawab itu kan, nggak mungkin mereka jawab kalau nggak ada itu kan. Kalau satu jawab nggak masalah, tapi ini banyak yang jawab masalahnya. Itulah masalahnya. Jadi tinggal dipikirin ya. Tapi kalau misalnya sudah sekarang Kadung sudah tidak bisa membaca lagi ya sudah nggak apa-apa, biarin aja ya. Ada pertanyaan dari apa yang saya tampilkan? Karena ini kunci loh teman-teman. Ini kunci. Apa yang mana kalau manajemen sudahlah kalau manajemen biarkan saja kalau manajemen. Tapi yang lainnya yang tinggi-tinggi itu yang harus teman-teman pahami. Apakah ini perlu teman-teman screenshot atau gimana? Tapi saya belum bisa ngasih ini ya keseluruhan ya. Belum bisa saya ngasih. EKG berbahaya itu kayak PT, VF, eh, asista, PA, itu yang EKG berbahaya. Begitu, Kak. Boleh silakan. Ada lagi pertanyaan? Saya kembalikan ke sini ya, berarti supaya teman-teman mendapatkan gambaran utuh. Mana sih? Mana Sapari? Mana Sapari malah nggak ada. Oh ini, clear. Saya balikan lagi ke sini, ke Sapari. Oke, sebentar. Ya, TB paru wajib dibaca ya kak ya. TB paru wajib dibaca, termasuk persiapan dalam pengambilan dahak itu wajib. Cuman saya nggak nyari berdasar penyakit enggak, yang karena kita nggak usah. Ah tapi ada sih stroke dan lain sebagainya. Saya nggak ke cover ya sama saya. TB paru wajib, Anda paham TB paru ya? TB paru wajib. Hitungannya TB paru wajib. Yo silakan. Nah, supaya teman-teman jadi lebih lebih terarah dari kemarin. Oh apa kalau ini apa sih yang harus dipelajari? Ya, kalau kita lihat poin-poinnya itu lebih dari 100 ini, ada 100 lah.
Karena dalam satu ini juga keluarnya banyak gitu ya. Jadi lebih lebih nyaman belajarnya kalau punya seperti ini. Apa yang belum dijawab? Kepala ruangan merencanakan pengembangan sistem melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan. Kemampuan. Merencanakan itu ya planning lah. Planning ya. Planning yang ini pertanyaan siapa ini? Kalau di sana 8 hari ya, kalau saya lebih cenderung ke Selosa. Kalau saya cenderung ke Selosa. Kemudian kok ntar. Kemudian kok tanya apa soal hewan. Oh tadi sudah ya. Nah ini yang 5 sampai 8 lebih ini ya. Lebih 5 sampai 8 itu lebih cenderung ke bermain peran itu lebih cenderung ke bermain peran kalau bukan pajak bermain peran ya. Kemudian ke bawah ke peran komunitas banyak keluar. Ya makanya ini komunitas. Ya, dilema etik itu kalau ada dua yang berlawanan, contoh anak otonomi dan beneficien, itu juga berlawanan. Materinya sudah dikasih, etik tadi malam kan sudah, tadi malam sudah materinya. Contoh paradigma keperawatan, perawat, kesehatan, sehat, sakit itu paradigma. Dilema etik ada, ya komunitas, saya cek lagi. Komunitas, lihat di komunitas nih. Screenshot komunitas, apa yang harus ada di komunitas. Banyak, komunitas banyak, soalnya banyak. Coba kan nanti level pencegahan, menentukan masalah komunitas, cara menentukan masalah di komunitas, kan saya kemarin sudah ngajarin. Yang pertama yang harus diutamakan adalah KLB. Satu. Yang kedua program pemerintah. Dan yang ketiga data terbanyak. Itu kalau tidak ada penskoran, scoring. Ya, kalau Anda harus belajar scoring. Kalau scoring kan nggak mungkin, lama. Ya, berarti kita cari yang data terbanyak. Kalau memang tidak ada. Soal ibu hamil kurang ini berbandingkan SD memberikan penyuluhan gizi apa media penyuluhan yang tepat. Kalau dia seorang ya ibu hamil, seorang saya kemarin soal ibu hamil yang kurang gizi pendidikan SD. Berarti lebih cenderung ke menunjukkan karena dia jarang ya makanan yang asli. Makanan asli yang ditunjukkan ke dia. Ini loh, ini yang boleh. Karena kalau leaflet dia kan harus baca, sementara dia SD. Metode primer, fungsional, masing-masing bertanggung jawabannya ke siapa? Primer bertanggung jawab ke primer, ayo. Padahal di e-book sudah ada itu. Oke, kita mulai lagi. Di e-book yang kemarin siapa yang baca? Yang manajemen. Primer, metode primer, ya ke PP. Primer itu PP tanggung jawab ke kepala ruangan. Fungsional ke kepala ruangan. Mana sih tadi barusan? Barusan nanti ke Katib, kasus kepala ruangan. Udah kan? Kemudian mana ini? Materinya sudah diberikan kemarin tuh di grup tuh ada tuh. Silahkan dibaca. Kok emang berbahaya apa? Ada manajemen. Itu ada perencanaan itu bagian dari perencanaan itu ada manajemen. POAK, planning, organizing dan controlling. Itu hasil survei loh ya. Bukan saya ngatain teman-teman yang sudah keluar dari ruang ujian itu saya kasih survei ya, saya kasih survei, saya kasih pertanyaan dan itu yang keluarnya itu. Mau gimana coba? Tahu mereka yang ngobrol kalau kalau saya dianggap bohong ya mereka bohong-bohong itu. Begitu teman-teman. Ya.
Komunitas yang harus dikuasai. Bagaimana teman-teman? Sudah siap? I- Ibu hamil keluarnya tidak nafsu makan, 6 minggu BB turun, defisit nutrisi. Ini trimester berapa ini? Trimester berapa ini, Kak? Ibu hamil keluar tidak nafsu makan. Kalau mencium makanan mual, kalau mencium trimester 1, ya kalau hanya nutrisi defisit penurunan berat badan ya ada penurunan berat badan. Oke, defisit cairan nutrisi penurunan berat badan. Nutrisi defisit ucu makan hamil penurunan berat badan. Oke, ada lain? Oh, pasien henti jantung sudah di RJP irama ventrikular tachikardi PT. Apa tindakan selanjutnya? Amiodaron dulu, amiodaron. Tapi sudah di ini ya, sudah di Devip, sudah Devip kah? Kalau sudah Devip baru amiodaron. Kemarin kan sudah di penjelasan pada saat kita berbicara untuk yang AHA. Yang AHA 2020 ya. Oke. Ibu hamil 13 minggu pipis terus, minum sedikit, diajari desinfeksi, penyebabnya kehamilan. Faktor penyebab masalah kehamilan, masuk penyebab kehamilan. Penekanan kandung kemih itu. Trimester pertama itu penekanan kandung kemih. Ya, penekanan pada kandung kemih. Kandung kemih itu pernah dibahas trimester 1 dan 3 itu penekanan kandung kemih, semester 2 enggak. Kalau mual muntah pasien itu estrogen. Estrogen ya. Apalagi, yo, ayo lagi, ada yang tanyakan. Ayo, bagaimana? Sudah siap? Ada yang bingung-bingung? Ini kalian itu lebih nyaman. Kalian lebih nyaman karena kalian ininya bukan hanya berpikir apa ya soal saja, tapi kalian itu sudah benar-benar materinya harus sudah jelas. Kalau pertanyaan itu bisa macam-macam, tapi harus yang pahamnya adalah konsepnya. Kemarin ada soal nomor diagnosa Waham, apa gitu lupa kalau pilihannya F1, F2. Saya nggak tahu tuh kalau itu. Coba cek kalau bagi yang tahu Kak Wahyu tuh. Ya, F1 ya. Nah, oke, ICU, BB, gagal jantung, hitung balan cairan, dihitung aja Kak. Coba dihitung. Intake saja kan, intake coba. Intake-nya injeksi diharuskan dalam 10 10. Kemudian ini pasien menghabiskan minum 750. Berarti 760. 760 kan? Infus 800. Berarti 1560. 1560. 1560. 1560. 1560 nggak ada ya?
Berapa coba dihitung teman? Masa dihitung 7.000, 7 1.550 kan nggak mungkin. F2. Ini dulu balan cairan nih. Balan cairan ada yang bantu. Tambah 200 itu tambah 250 sampai 300. Ini tambah ini berapa tadi? Tapi kalau ini juga nggak kena juga tuh kan. Kenapa? Yang dicari kan intake-nya. Intake-nya ini kan 10. Tambah ini 2.760. Tambah ini 1.760 harusnya. 1.507.60 kan nggak ada tuh. 760 nggak ada. 1.507.60. Ada tujuh. Yang paling dekat yang ini. Saya nggak kelihatan nggak pakai kacamata ya. Berarti B yang paling dekat mendekati. Cedera kepala head up. Cedera kepala head up. Posisi cedera kepala head up 9 ah, 105/70 karena mendekat lebih mendekati ke sana. Kemudian head up ini head up ya fase postpartum ya keluar juga hari ini fase postpartum. Coba cek lagi fase postpartumnya. Oke, 20 50 sampai 30 derajat, sampai 30 derajat. 20 bentar bentar bentar. 45 itu kan setengah duduk, setengah duduk. Berarti antara harusnya tuh 30. Coba coba cek. Yang kemarin posisi cedera kepala, coba cek. Saya sudah nulis loh. Saya sudah nulis, mana sih? Coba cek teman-teman. Ada kalau terlalu tinggi bagaimana resikonya, penjelasannya. Coba Dra- apa tadi posisi ya? Posisi posisi punggung menentukan posisi ah, perasaan ada. Coba cek posisi. Penasaran saya juga ada JJ teknik tujuan. Perasaan saya sudah nulis. TIK pasien posisi TIK posisi bentar, bentar salah nyarinya harusnya TIK TIK berarti perasaan sudah ya. Mana ya saya lupa. Mana sih penjelasan draft TIK bentar. Kode etik. Coba dicek teman-teman, saya sudah buat itu, sudah buat untuk posisi loh. Pastikan PT itu PT.
Tindakan. Berarti 30 sampai 40 derajat nih. Bentar, saya penasaran. Posisi cedera kepala. Mana sih? Masih Ocon. Perasaan saya sudah bikin Ya lanjut aja dulu deh. Coba cek teman-teman ada kalau itu nggak ada sih. Coba cek ada 30 sebentar 30 45 nanti saya cek ulang ya. Sampai ulang. Kemu Memang 15 sampai 30 tapi apakah data dan netra? Memang 30 cuman kalau jawabannya kayak gini kan 20 harusnya itu kan ini nih. Jawabannya kan 20 30 atau 30 45 masalahnya. Itu kan ada rentangnya. Tiga pilihannya B dan C. Kalau 15 30 berarti kan antara B jawabannya. Tapi 45 itu terlalu tinggi atau enggak? Makanya saya cari-cari tadi. Perasaan saya sudah nulis ya kalau terlalu tinggi itu gimana resikonya dan lain sebagainya. Itu ya. Yang saya tahu itu harus head up. Head up itu 30 derajat. Tidak ada ininya. Coba cek ulang di tulisan saya. Kemudian, oh tentang hospitalisasi anak, contoh hospitalisasi anak, misalkan kecemasan pada anak. Hospitalisasi sudah dijelasin di e-booknya. eh Anak menjadi cemas, gitu ya. Anak menjadi cemas, orang tua juga harus eh, anak kehilangan dengan temannya, itu jadi kecemasan lah, ya. FR ringkasan data di FR ringkasan ada di FR ringkasan ya. Oh ya, oke sip. Tindakan untuk masalah lead satu dan FPF apa? Lead lead satu tindakannya apa? Maksudnya kasusnya apa? Iskemik atau infark? Itu kan di inferior, lead 2, lead 3 dan VF itu di inferior. Itu tindakan untuk masalah lead. Ya, masalahnya apa masalahnya? STL pasi, STDPC atau Q patologis itu masalahnya harus dicari dulu, ya. Coba cek. Ya, yang penting kalau SKA terkait dengan SKA, berarti Anda pakai Monaco, morfin, oksigen, nitrogliserin, aspilet, Monaco, clopidogrel itu aja untuk yang tindakan masalah L2, 3, 4. Ya kalau katakanlah SKA sindrom koroner akut misalnya udah tindakannya itu karena nggak jelas juga soalnya. Ya udah lagi boleh. Nah kalau saya ngasih materi juga nggak akan sekarang sudah nggak akan masuk ini. Yuk, ada lagi silakan. Karena kalau saya ngasih materi jam segini nggak akan sudah sudah embleng. Imunisasi lanjutan pada anak SD, contohnya apa? Yang lanjutan, contohnya apa? Yang dasar itu sampai dengan kalau BCG masuk dasar dasar nggak itu BCG? Lanjutan misalnya polio, eh flu, ya flu itu juga ya flu. Tapi spong itu ada yang tahu? Tapi spong pakai spong, ya. Silakan ada yang bantu.
Yang biasanya untuk sebagai tambahan, kalau ini kalau yang lanjutan ini misalnya polio 2 dosis lengkap, 5 tahun DP, campak, 11 tahun dikasih HIV gitu ya kayak gitu. Kecuali yang dasar gitu aja. Lanjutan itu hepatitis B, pentabio ya, pentabio ya, booster ya, booster melindungi difteri, pertusis, tetanus. Tuh, coba cek lagi ya. Untuk kemudian tepid water sponge itu di anak tuh biasanya tuh sering dah itu ya keluar tiap dari mulai ukom itu keluar itu tepid water sponge itu. Jadi kompres dengan menggunakan spons untuk kalau Anda cuci piring itu ada spons ya, spons atau lap lah celupan dengan air hangat ruam kuku itu dengan suhu tubuh pada pasien dengan demam. Ya, itu untuk menurunkan suhu tubuh ya, kompres hangat lah gampangnya. Kemudian pernapasan segera dilakukan. Pengkajian pernapasan segera dilakukan tindakan. Gangguan pertukaran gas, hiperekstensi, epilepsi, asidasi, wheezing. Wheezing juga harus segera dilakukan tindakan karena itu terkait dengan bersihan jalan napas ya yang harus segera itu bersihan jalan napas. Kalau pertukaran gas itu segera tapi jauh kan di mana di dalam susah hipersekresi. Hipersekresi juga bisa apakah hipersekresi terkait dengan dahak atau apa itu juga harus. Jadi kita konteksnya itu lihat ABC. Kalau wheezing di mana? Di breathing atau di airway? Itu aja konteksnya. Yang paling duluan adalah uh, ABC. Itu sudah tadi ya, pita. Ayo. Kelas 1 DT, kelas 2 TD, kelas 3 tuh jago tuh. Luka bakar lengan atas. Lengan atas. Berapa persen lengan atas? Ya prioritas dulu airway lah. Airway, breathing, circulation itu selalu itu. Ya. Ayo, rule of nine. Harus paham rule of nine. Lengan atas 9 ya. Lengan kiri 9, lengan kanan 9. Ya, coba cek. Oke ya. Dan lagi yang lain. Kayaknya kalau dikasih teori nggak mantep deh. Kalau gini ini dikeroyok ini ada. Tadi kenapa nggak ngirim ke saya? Nggak ada yang ngirim, saya nggak ada kerjaan tadi. Padahal kalau ada saya siapin semua. Nanti Anda tinggal bagiin aja. Ini loh yang harus Anda bacakan gitu. Malah tadi saya sibuk ngurusin survei. Ayo, yang lainnya teman-teman. Dalam pasien gawat darurat, semua pasien ya semua harus di airway dari mulai airway dulu kecuali untuk jantung. Jantung ya jantung CAB. CAB, CAB. Ayo, yang lainnya teman-teman. Pemeriksaan DJ jika teraba kecil. Kemarin sudah ya, kemarin. Nah, logikanya gini-gini nih. Saya gambar. Di mana pemeriksa? Bentar, mana nih? Ini dulu ya. Nah, ini kan sebelah kecil ya, posisi kepala. Ini perut. Ini kiri pasien ya. Ini kiri kecil-kecil. Sementara jantung itu di sini. Kan gini nih. Ini kiri jelek. Bodoh amat lah. Berarti di sini. Ini kiri, berarti di kanan. Untuk melihat DJJ itu di kanan. Di kanan kan di sini. Jadi di sebelah kanan.
Kali ini masuk nih sebelah kanan. Jadi dibacanya di sebelah kanan. Kemudian lihat aja posisi kalau anak berbaring ke kiri dan terabas sebelah kiri berarti badannya itu sebelah kanan. Kebalikannya aja, komunitas memerlukan adanya kasus diare. DAF meninggal di komunitas. Apa yang Anda akan lakukan? Seorang perawat komunitas yang menemukan adanya kasus diare atau DHF meninggal di dunia komunitas. Apa yang Anda lakukan? Kalau yang Anda lakukan, berarti investigasi. Kalau sudah ada yang meninggal itu ada investigasi epidemiologi. Dikaji kenapa sampai dengan adanya meninggal. Itu ya. Tapi kalau apa yang akan dilakukan terkait dengan ini kan tidak ada harusnya tindakan preventif loh orangnya sudah meninggal kok, itu kan. Edukasi, edukasi sudah ada yang meninggal baru edukasi. Yang paling penting adalah investigasi epidemiologi ya terkait dengan kalau sudah ada kasus investigasi dicari kenapa dampaknya berapa luasannya berapa apa faktor penyebabnya dan lain sebagainya itu baru setelah itu sudah keluar hasil investigasi baru Anda menentukan apa yang akan dilakukan gitu ya. Next lain silakan. Silahkan, silahkan. Ada apa barusan etika menemukan manusia berbuat baik, jujur menjual hal yang di budaya setempat. Apa itu? Menentukan berbuat baik. Agama harus untuk jujur menjual hal-hal yang di luar budaya setempat. Soalnya apa hubungan etika dan agama? Apa kira-kira hubungannya? Etika itu memilih landasannya agama secara umum. Seperti itu. Dilandasi oleh agama. Kemudian ambil 6 minggu tapi itu sesuai kehamilan tidak dengan DJJ panggilan nyeri sapi digerakkan sulit kehamilan solusi. Gimana 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 gimana. Kalau tidak sesuai ya KET lah. KET TFU tidak sesuai usia kehamilan. KET berarti kehamilan ektopik. Kalau solusio masih bisa keluar ya placenta previa juga sama terhalang abortus iminen bukan abortus iminen abortus yang tersisa ya AB komplit OB komplit nggak mungkin jawaban coba antara kalau nggak KET tapi tidak terdengar DJJ ya nih 6 minggu DJJ berapa minggu sih keluarnya kedengarnya nah itu juga kalau misalnya penyulit kehamilan vagina nyeri saat serpik digerakkan KET ya sudah KET kalau saya sih KET sih tuh ada tuh dari Kak Meita tanda utama kaitan nyeri saat serpik digerakkan. Nah, clear. Usia BB 7 sekian gagal jantung. Kan ini tadi sudah. Tadi jawabannya 1.705. Ini kan ini tambah ini harusnya. Ya, kan tapi kan nggak ada. 160 nggak ada. Coba ini kan tambah ini kan udah 760 kan. 760. Jadi 1.560 kan nggak ada. Yang paling dekat ya ke atas atau ke bawah. Tapi nggak mungkin ke bawah karena ada dari intake itu juga dari metabolisme. Harusnya tambah 250 harusnya.
Pertama 250 kan nggak nyambung juga, nggak ada yang bener gitu kan. Itu udah ya, udah. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi teman-teman. Bagaimana ini ya, mau teman-teman silakan di screenshot, boleh sini screenshot nih, boleh screenshot, siap-siap sudah screenshot, saya gedein ya, coba bisa nggak digedein? Nggak bisa, oi. Nggak bisa, oi. Yo, screenshot 1, 2, 3, cari ya. Kedua, kemudian hukum. Kalau hukum baca kayak yang hukum itu terkait dengan kemarin sudah dibahas terkait dengan SIP, siapa yang mengeluarkan SIP, siapa yang mengeluarkan STR, kemudian bagaimana syaratnya, kemudian dan lain sebagainya. Kemarin sudah. Oke, 1, 2, 3, screenshot. Kemudian yang maternitas, silakan screenshot lagi. Cari yang prosentasenya banyak, pahami sebaik-baiknya. Pahami sebaik-baiknya. Anda sudah mendapatkan hasil survei dan memudahkan ini. Pahami sebaik-baiknya. Artinya 77% itu 78% itu orang mendapatkan soal itu. Itu sangat penting sekali. Oke, anak, ayo screenshot 1, 2, 3. Ya, didoain, tak doain ya. Dibuka-buka aja lah kak ya. Dibuka-buka lagi. Mana tadi kok jadi hilang? Dibuka-buka lagi. Ini kan tinggal dia lihat lagi aja Kak Vita, dilihat-lihat. Imunisasi, milestone. Coba cek yang tadi pertanyaannya yang 6 sampai 8 tuh cari. 6 sampai 8, 6 tahun bisa apa, 7 tahun bisa apa. Kalau yang 8 sudah ada tuh di jawaban. Sudah saya berikan. FR Omnibus Law ada tuh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sudah. Sudah punya belum? Kemarin tadi malam kan sudah ya? Tak bahas tadi malam. Tadi malam kita bahas tadi malam. Coba videonya dicek ulang videonya. Itu sudah yang keluar itu aja kok. Hanya STR, hanya siapa yang mengeluarkan STR, SL berlaku seberapa lama dan lain sebagainya. Itu aja kok yang keluar. Ya. Kalau ini kalau nggak paham pakai ini aja. Pakai ChatGPT cari atau Gemini cari. Kemudian silakan jiwa. Jiwa tolong pahami jiwa benar-benar nih. Cek ulang lagi jiwa. Materinya sudah saya berikan. Yang ringkasan SP. Jangan lupa ringkasan SP dibaca. Yang SP dibaca. Ya. Kalau ada yang beli ebook yang Kapital Selekta sudah ada semuanya. Oke ya. Silakan 1, 2, 3 jiwa. Kemudian komunitas. Silakan komunitas. Semangat. Ibu Slow. Ya, silakan Kak. Kepada komunitas screenshot, silakan screenshot komunitas. Screenshot komunitas. 1, 2, 3. Screen, track. Oke, keluarga, cek lagi. Keluarga. Jangan lupa keluarganya. Cek lagi. Yang masalah keluarga, cari lagi, dilihat-lihat lagi e-booknya. Tugas keluarga, perkembangan keluarga.
Kemudian gadar, nih yang paling banyak RJP, cek ulang RJP, IWS dikit satu lah IWS, tapi jangan sampai Anda lupa ya. Nah, jangan sampai Anda lupa. Kemudian Eprim, pemasangan input sudah, gadar satu 2 3 cetrek, sudah, silakan. Amin. Kemudian ETT, Oba Heimlich manuver jangan lupa ada abdominal kateter. Jadi kalau sudah tahu poin-poinnya, silakan Anda cari pakai pakai ChatGPT. Kadar sudah, bedah nih, bedah. TBC jangan lupa ya TBC. TBC jangan lupa, TBC jangan lupa ya. TBC jangan lupa. Nah, jangan lupa untuk TBC, kemudian manajemen keperawatan, itu tadi gaya kepemimpinan, ya, gaya kepemimpinan. Kalau ya, kemudian fungsi manajemen, ada planning, organizing, activating, dan controlling. Konsep dasar keperawatan, paradigma tadi, profesi, arti sebuah profesi, ciri profesi, teori keperawatan, jarang, terkhusus nursing aja yang cari. Analisa data, dan lain sebagainya. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan teman-teman? Oke, saya baca pertanyaannya. Beda Heimlich. Oh, biasanya Heimlich itu dorongan pada dada ke atas. Kalau pada ibu hamil itu gak ada yang bisa bedanya sebelum bisa dijelasin sama saya. Ya, abdomina dan Heimlich itu apa bedanya? Ayo, ada yang tahu? Ayo, teman-teman. Sebenarnya kalau ya, oke, salah. Ya bisa, tapi sebenarnya sebenarnya ya. Kalau Heimlich manuver itu memang ada sumber yang mengatakan begini. Heimlich manuver biasanya pakai orang yang masih sadar, tapi kalau abdomen thrust yang tidak sadar itu satu. Tapi pada buku lain yang mengatakan Heimlich manuver sekarang sudah tidak digunakan istilahnya, tapi sekarang lebih banyak menggunakan abdominal thrust sama saja katanya. Ya, gitu aja. Ya, tapi itu dari buku yang lain, tapi pada prinsipnya sama katanya ya. Cuma itu dari buku yang lain. Jadi dari buku yang lain Heimlich itu karena jarang itu sudah jarang dipakai gitu aja. Tapi nggak apa-apa bedanya. Tapi kalau sekarang mau sadar mau enggak masih disebut abdominal thrust. Tapi karena kadang-kadang di soal itu dibedakan, ya sudah saya bedain aja. Masih sumber yang zaman bahula.
Zaman baheula. Lagi. Yo, silakan. Ayo teman-teman. Ada yang lagi pertanyaan teman-teman? Ibu hamil GD 12 dengan punggungan 3. Nah, tergantung. Anda pakai pasennya primi atau multi. Kalau multi setengah jaman, 1 senti. Kalau primi 1 jam. Jadi berarti kan kalau ini ditambah 7, berarti jam 7 pagi kalau primi. Kalau yang multi, ini kan 7 nih. 7, 7 bagi 2 itu berapa? 3,5, berarti pukul 3, 3.30 itu bentuk multi. Tergantung ininya, tergantung premi atau multinya kan gitu ceritanya. Begitu teman-temanku. Ada lagi teman, ada lagi teman. Anak dua kejang 30 yang diagnosis utamanya hipertermi gangguan perus jaringan. Kalau hanya 38 kita belum mengatakan hipertermi. Ya, berarti ada diagnosa lain. Ada diagnosa lain. Biasanya hipertermi dia 38,5 biasanya. Kalau kemarin ada juga kejang 39 tapi hipertermi berarti hipertermi gitu kan. Ya bisa besok kejang berulang. Itu temanku. Ada lagi silakan. Saya nungguin di grup kok nggak ada yang nyangut bilang. Kok nggak ada yang diskusi bilang. Kalau ditunggu-tungguin, ditungguin nggak ada yang diskusi bilang. Yang paling jauh kapan ujiannya? Yang paling jauh kapan ujiannya? Tanggal 22, 20. Oh, dekat-dekat. Kalau 20 tuh masih ada kesempatan ya baca-baca ya. Nah, baca-baca masih ada kesempatan. 2 hari kok rasa deg-deg. 18. Sekarang tanggal 16, oh 2 hari lagi. Makin cepat semakin baik. Kalau besok ada lah kesempatan silakan baca-baca. Masih baca, baca-baca yang belum paham dibaca kan tadi sudah banyak yang dipahami. Latihan soal tadi teman-teman itu banyak dari buku drilling itu banyak bolak-balik aja katanya baca buku yang eh apa drilling maternitas dan komunitas baca itu bolak-balik tuh dengan anak di drilling bolak-balik baca itu. Ya kalau saya sih gini loh, ribuan orang di sana pingin masuk ke SKB. Kalian itu tinggal 1 langkah lagi ya. Soal tinggal soal satu langkah lagi masa mau disia-siakan gitu kan. Tahun depan itu tidak belum tentu ada lagi, belum tentu ada kesempatan dan belum tentu Anda bisa menang karena tahun depan lagi sainganmu berbeda. Jadi 2 hari ini korbankan waktu 2 hari untuk belajar demi masa depan kalian. Jadi bukan berarti 2 hari atau 3 4 hari lagi santai-santai ya. Oh, drilling paling banyak. Drilling P3 kan. Drilling ya, dari drilling soal-soal P3K itu. Ya sebenarnya sama aja P3K do. Kompetensi teknis kok. Ya itu banyak katanya tadi. Ada yang 500 coy. Di P3K itu ada 500. Kemudian ada yang di
SKB itu nilainya ada yang nilainya berapa tadi? Sekarang. Betul 80-an lah, betul 80-an dia. Ya, 80 kali 5 aja, 400 ya. 400 ya, 400 lebih, 450 kalau nggak. 435 tadi ada. Dari mana bacanya? Itu per FR dan drilling yang dibaca. Latihannya di drilling. Becek aja di sana gitu ya. Ya, gak ada di drilling juga, pelajari aja. Banyak kok, insya Allah ada yang keluar kok. Banyak kok yang saya bilang ke saya, banyaknya soal-soalnya banyak yang muncul mirip katanya. Ya, ada yang plek ketiplek katanya. Ya, alhamdulillah itu rezeki, tapi kan saya nggak bisa jamin besok keluar ada yang sama. Cuma dari pengalaman itu banyak keluar dari sana, minimal mirip lah gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang terus harus teman-teman pahami saja. Apalagi kalau masih ada waktu, pelajari aja itu yang Gadar, komunitas, maternitas, yang maternitas, anak, itu aja pelajari. Itu soalnya banyak, masa sih nggak satu atau dua keluar itu kan. Memudahkan itu kan. Memudahkan kita untuk memahami atau mengerjakan soal-soal. Itu banyak. Kapita Selekta beda dengan Kapita Selekta ada sebagian. Cuman kalau Anda mau belajar, Anda lebih nyaman di drilling. Kapita Selekta semuanya adalah FR. Cuman kan Kapita Selekta lebih cenderung ke materi kalau Kapita Selekta. Tapi jadi urutannya Kapita Selekta dulu baru drilling supaya ada ilmunya gitu ya. Dari Kapita Selekta baru kemudian ke drilling supaya ada ilmunya yang nyaut nyaut nyaut. Begitu, teman tuh. Oke, ada lagi? Langsung baca drilling aja. Oke, silakan baca drilling. Baca drilling. Baca drilling. Nyantai-nyantai. Kan itu sudah ada soalnya yang hitam-hitam ya. Soal jawabannya yang hitam-hitam itu. Tapi cek ulang ya. Jangan sampai ada yang salah juga netekinnya saya nitiinnya. Ya, drilling beda, drilling yang 1.800 soal itu. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau tidak ada, bagi teman-teman, saya masih memberikan opsi untuk kita diskusi. Bisa-bisa diskusi di grup ya, di grup. Kalau hal yang lain, saya yakin materi nggak akan masuk deh. Sudah nggak akan masuk. Apalagi tinggal 2 hari, tinggal tidur. Kalau saya sudah tidur gitu ujian itu, nggak akan masuk gitu kalau dikasih materi jam segini. Cuma saya sendirikan itulah ya. Jadi silakan baca pelan-pelan, baca eh, apa apa yang harus Anda yang kurang baca ya. Oke ya, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak pertanyaan, kalau tidak ada, saya tutup. Tapi boleh Anda bertanya di diskusi FR di grup Telegram, boleh, 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 boleh share-share, boleh. Ya, boleh di grup FR kita, boleh diskusi. Saya tadi nungguin kok. Nanti ya, saya tadi nungguin. Oke ya, itu saja malam ini teman-teman. Silakan untuk diskusi, baca lagi yang materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Pahami materinya, jangan dulu ke soal. Tapi kalau sudah dekat-dekat, ya udah soal aja deh, karena materi nggak akan masuk. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.